Setelah sekian lama kita mengikuti saat teduh BDKA, tentunya kita sering mendengar tentang kedaulatan Tuhan. Tahu kan anak-anak apa maksudnya? Berham pikir, justru dalam kedaulatannya, Tuhan sudah menetapkan sebuah ciptaan melaksanakan tujuannya dengan baik. Tepat sekali. Anak-anak, mari kita lihat bagaimana kejahatan orang fasik justru dipakai untuk membuktikan Allah berdaulat, dan akhirnya umat Tuhan menerima pembenaran serta keadilannya. Ajaib sekali, sungguh hanya firman-Nya yang layak kita hidupi. Halo adik-adik, ayo kita berdoa dahulu karena kita akan belajar firman Tuhan dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih boleh belajar akan firman Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan untuk boleh dipimpin Tuhan, mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tentu kalian masih ingat dalam petualangan sebelumnya bahwa Raja Darius dengan kuyup pagi-pagi betul mendatangi gua singa tempat Daniel telah dilemparkan. Setelah Raja Darius tahu bahwa Daniel itu masih hidup, lalu Raja Darius merasa sukacita. Mengapa? Karena Raja Darius sangat-sangat menyayangi Daniel, adik-adik. Dari peristiwa itu, Raja Darius tahu betapa besarnya kekuasaan Allahnya Daniel, yaitu Allah Israel. Lalu bagaimanakah setelah itu adik-adik? Nah, setelah itu Raja Darius mengeluarkan sebuah surat perintah untuk semua wilayah kerajaan yang dikuasainya. Dia mengatakan begini, bertambah-tambahlah kesejahteraanmu. Bersama dengan surat ini, aku memberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia yang menolong, Dia yang melepaskan, Dia yang melakukan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dialah yang melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Adik-adik, luar biasa bukan? Raja Darius memberikan sebuah perintah agar orang-orang di kerajaannya menyembah kepada Allah Daniel, yaitu Allahnya Israel. Apakah itu berarti Raja Darius sudah bertobat dan mengakui Allah Israel sebagai satu-satunya Allah? Dan apakah orang-orang di seluruh wilayah kerajaannya akhirnya juga hanya menyembah kepada Allah Israel? Tidak, adik-adik. Memang mereka mengakui, ini adalah Allah yang sangat berkuasa. Tetapi mereka hanya mengakuinya sebagai salah satu dewa. Walaupun ini dewa yang lebih besar dari dewa-dewa yang lain. Tetapi mereka tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya Allah, adik-adik. Jadi apa maksudnya Tuhan mengizinkan bagian ini ditulis di dalam Alkitab? Ini menunjukkan kepada kita, memberikan kesaksian kepada kita adik-adik bahwa Allah lah Allah yang berdaulat untuk memelihara umatnya, untuk memelihara alam semesta ini sampai nanti Injil yang Tuhan janjikan benar-benar datang. Allah yang adalah Tuhan datang sebagai manusia. Allah yang adalah roh mengambil rupa manusia menjadi daging untuk menyelamatkan umatnya. Adik-adik, itulah kuasa pemeliharaan Tuhan. Sehingga
berita Injil akhirnya nanti menjadi pengharapan bagi seluruh bangsa. Lalu bagaimana dengan Daniel? Daniel setelah difitnah bahkan dimasukkan ke gua sehingga menghadapi kesulitan yang besar, Tuhan menolong. Setelah itu Daniel diangkat dan diberikan kedudukan yang tinggi di kerajaan Raja Darius. Bukankah ini kita dapat melihat bahwa Daniel menjadi gambaran dari Tuhan Yesus? Daniel setia, Daniel taat, Daniel mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Walaupun dia harus menghadapi kesulitan, tantangan, fitnah, bahkan dia harus masuk ke gua singa. Tetapi dia sungguh-sungguh taat. Tapi karena Tuhan menolong, akhirnya dia dikeluarkan dari gua singa dan akhirnya diberikan kedudukan yang tinggi. Bukankah demikian dengan Kristus, adik-adik? Tuhan Yesus sejak lahir sampai seluruh hidupnya sungguh-sungguh taat kepada Bapa di surga. Sampai akhirnya Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib, menanggung dosamu dan dosaku. Namun Tuhan Yesus kemudian bangkit dan menerima kemuliaan. Dia naik ke surga, duduk di sebelah Allah Bapa, artinya mendapatkan kemuliaan yang tinggi. Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Bukan hanya itu, adik-adik, Daniel juga menjadi gambaran dari Tuhan Yesus ketika Daniel sungguh-sungguh berdoa untuk umat Israel agar orang-orang Israel dilepaskan dari perbudakan dan dikembalikan ke tempat negaranya semula. Daniel berdoa dengan mengakui dosa-dosa orang-orang Israel. Kelepasan Daniel menjadi sebuah nubuatan akan kelepasan orang-orang Israel. Bukankah demikian juga dengan Kristus Tuhan? Tuhan selalu berdoa bersyafaat untuk umatnya agar umatnya menjadi umat yang menang, adik-adik. Lantas, apa sebenarnya yang kita bisa pelajari dari cerita ini, adik-adik? Kita diingatkan yang pertama bahwa Allah berdaulat. Dia yang sungguh-sungguh berkuasa atas alam semesta ini. Dan dia akan memimpin kita, menolong kita agar kita dapat menjadi saksi Injil. Jangan takut untuk menjadi saksi Injil, adik-adik. Supaya orang dapat melihat bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita juga diingatkan di dalam cerita ini bahwa Tuhan terus berdoa untuk kita agar kita menjadi umat yang menang. Kiranya cerita ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Biarlah pertualangan kita kali ini boleh menguatkan iman kita sehingga kita tidak menjadi takut untuk menjadi saksi Injil dan kita selalu kuat karena kita terus didoakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh melihat Allah yang hidup, yang berdaulat, yang memelihara alam semesta ini. Biarlah itu boleh menguatkan kami untuk tidak takut menjadi saksi Injil dimanapun Engkau tempatkan kami, ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus dikuatkan. Kami mempunyai imam yang agung, Tuhan Yesus Kristus yang selalu bersyafaat bagi kami, agar kami menjadi orang-orang yang menang. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami menjadi orang-orang yang menetapkan hati untuk mengikut Tuhan dan terus mempunyai niat memperkenan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena dalam kedaulatannya, orang fasik beserta kejahatannya diatur untuk menggenapkan kebaikan Tuhan. Bukan main-main. Tuhan membalikkan kejahatan manusia untuk menyatakan kemuliaannya. Bahkan Daniel mendapat penghormatan untuk menjadi tipe Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, lebih dari semua itu, kita diingatkan bahwa sama seperti orang Israel dibebaskan dari Babel, maka
semua umat perjanjian akan mendapat hidup kekal. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak menyatakan iman kepada Allah yang berdaulat. Lanjutkan terus pembacaan dari bagian Alkitab selanjutnya, yaitu kitab Ezra pasal 1 dan 2. Salam.